Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabaluddin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Boleh berkata tentang diri? Boleh. Nama saya Nurul Gaisar Tanjung. Saya sekarang masih pelajar dan suka sesudah belajar bekerja gitu. Oh iya, berarti Pak Isa karena apa? Biar enak gitu ngomongnya ya, saya panggil Pak Isa aja gitu saya. Berarti Pak Isa ini sekarang masih pelajar dan nyambi kerja gitu ya. Berarti selama di masa pandemi ini kerja sambil belajar gitu, sambil sekolah. Udah berapa lama? 5 bulan. Baru 5 bulan. Oke. Pak Isa, kalau boleh tahu nih Pak Isa, Pak Isa kerja di bengkel mana? Di Awal Motor. Awal Motor ya. Nah, bengkel itu berdiri tahun berapa dan apa? Bagaimana kok bisa tercipta itu nama bengkel? Inspirasi dari mana untuk mendirikan usaha bengkel, dan bagaimana kok bisa ada nama apa? Awal Motor gitu, gimana gitu? Satu, ada hobi yang pengen dijalurkan. Kedua, ada yang modali namanya Awal Motor. Ketiga, sama tempatnya punya Awal Motor. Daripada sekarang hobi gak tersalurin tapi gak menghasilkan uang, buat apa gitu. Lebih buka bengkel aja. Apa kecil-kecilan juga. Hobinya motoran gitu ya. Nah, jadi dengan inspirasi dari hobi lah bermotor itulah terciptalah Awal Motor ini gitu. Oke, menarik juga berarti ya. 3 orang. Nah, Pak Isa, kalau misalkan nih dilihat dari bentukan bangunan yang bisa dikatakan kecil ya, itu hitungannya 3x4 ya kalau nggak salah ya. Hitungannya 3x4, dan bisa dilihat juga apa namanya peralatan-peralatan juga banyak gitu kan. Dan juga tingkat apa namanya tingkat resiko kerja di bengkel itu lumayan besar juga. Kayak misalkan tangan ke apa namanya kejepit rantai bisa cacat gitu kan, bakar, setrum, segala macam gitu. Dilihat dari tingginya tingkat resiko bahkan kecacatan bisa muncul ya. Dan apa namanya sempitnya lokasi kerja gitu. Pak Isa pernah merasa apa enggak apa namanya terganggu nggak dengan kondisi seperti itu? Ya kalau dibilang itu sih enggak, cuman kita sebisanya mungkin gimana caranya kita bekerja tapi kita selamat. Sebisa mungkin bisa bekerja tapi kita selamat. Oke. Pak Isa, kalau boleh tahu nih Pak Isa, sebelum Pak Isa kerja di sini gitu ya, sebelum Pak Isa kerja di sini diajarin nggak gitu bagaimana cara kerja yang baik dan benar biar nggak terjadi kecelakaan? Enggak ya? Ada inisiatif sendiri gitu. Jadi Oka selaku owner gitu ketika merekrut Pak Isa belum ada gitu ya. Oke. Dan apa prinsip Pak Isa untuk tetap bekerja tapi selamat gitu bahasanya ya, itu muncul dari inisiatif sendiri gitu misalnya. Kalau boleh tahu itu didukung nggak sama peralatan-peralatan keamanan? Adalah sebagian. Adalah sebagian. Yang ada yang enggak. Contoh yang ada apa tuh? Kayak yang mana? Alat keamanan kalau misalnya bengkel kan, kalau kayak sarung tangan ya bengkel tuh ya. Habis itu apa lagi tuh? P3K gitu ya. Ada nggak kira-kira? P3K ada? Lengkap? Enggak sih. Enggak juga. Itu nggak lengkap karena udah pernah dipakai atau belum terlengkapi aja dari awal? Belum terlengkapi dari awal. Belum terlengkapi dari awal gitu ya. Dan untuk selama ini nih Pak Isa selama kerja di bengkel itu pernah nggak Pak Isa dan staf-staf lainnya ngalami kecelakaan? Kalau itu sih belum pernah ya. Kecelakaan kecil, kecelakaan besar belum pernah? Paling kecelakaan kecilnya karena palu sama kejepit lah. Paling gitu, nggak ada yang berat-berat sih. Nggak ada, alhamdulillah ya, mudah-mudahan juga ada ya. Lihatnya juga gimana caranya risiko besar tapi kita selamat ya,
itu balik lagi ke diri kita, gimana kita memperlakukannya, kita bekerjanya gimana. Oke. Jadi kan kalau misalkan bisa dikatakan nih alat-alat pengaplikasian bengkel itu kan banyak yang dia itu berbau elektronik Ya, gitu kan, ya kayak tadi ada bor gitu, ada mesin apa yang buat pompa angin itu ya. ya, Kalau buat steam juga ada, buat pompa airnya juga ada. Itu kan berbentuk dinamo, berbentuk motor, berbentuk kelistrikan, yang mana pastinya mereka itu butuh perawatan-perawatan. ya. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih pengecekan sebelum dan sesudah pengaplikasian sebelum digunakan gitu? Paling sih ngecek anginnya berapa tekanannya, harus dicolokin apa enggak. Kedua, kalau bor dicek dulu habis baterainya atau enggak, paling gitu doang. Terus yang lainnya mas sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngecek ya misalkan kalau bisa dilihat mesin yang berbentuk roda atau yang menggunakan dinamo itu kan kalau misalkan nggak ditutup itunya ada kemungkinan apa ya kan. Habis itu juga kayak misalkan knalpot yang berbau-bau lubang kayak gitu, kalau misalnya nggak ditutup ada kemungkinan juga itu belum ada ya. Kayak ngasih oli juga yang buat itu juga belum ada ya. Dan itu pun belum ada instruksi resmi dari Honda sendiri gitu. Kalau misalkan kayak menjaga kebersihan, jadwal pikat segala macam itu ada nggak kira-kira? Itu masih Inisiatif ada sendiri. perorangan. Perorangan juga ada. Ada inisiatif sendiri. Bila lantai kotor disapuin, Hmm. nggak harus sama si Ado sama si yang ada di bengkel aja. Jadi inisiatif sendiri lah ya. Oke. Pak Isal, kalau ngelihat kan tadi setelah saya lihat di bengkel itu nggak ada kamar mandi ya. Nggak ada. Itu kalau misalkan ada pelanggan gitu atau ada dari staff sendiri mau ke WC gimana lagi? Paling ke musola. Paling musola ya. Musola yang sebelah sana itu. Ya, Nggak ada keluhan ya? nggak ada. Udah terbiasa mungkin ya. Ya. Sal. Jadi kan ini apa namanya bengkel ini kan terletak di samping jalan pas gitu ya, samping jalan pas, jalan hidup pula, yang mana mobil itu motor lalu lalang cepat ngebut ya, sampai kita terpaksa ngambil lokasi di dalam karena berisik gitu ya. Nah, otomatis debu-debu itu gila sih debunya pasti ya. Nah, pernah nggak ada apa namanya ada inisiatif atau ada instruksi atau ada SOP untuk menjaga kesehatan dari Faisal sendiri? Maksudnya ada gitu himbauan lah setidaknya, jaga kesehatan, jaga nanti pernapasan gitu kan, nanti kalau misalnya ngirup debu kebanyakan nanti sakit gitu, ada nggak kira-kira? Ada sih. Tadi juga tadi Faisal kan lagi morting ya. Mortingnya pakai masker, pakai kacamata. Soalnya si bubuk besinya bisa kena mata atau bisa keisep. Kalau cuman ya ngambilnya di rumah gitu. Belum dibawa ya. Gitu. Jadi masalah alat-alat keamanan kayak gitu malah masih di rumah ya, bukan di bengkel taruhnya ya. Biasanya mah di rumah. Biasanya mah di bengkel atau di rumah? Di bengkel, coba di bengkel. Lagi dibawa ke rumah. Jadi instruksi untuk himbauan untuk menjaga kesehatan, menjaga keselamatan itu udah ada ya dari ownernya, kayak misalkan disuruh pakai alat keselamatan atau segala macam itu apa menjaga diri dari debu juga gitu ya, biar nggak terlalu banyak keisep, itu udah ada. Dan kalau misalkan dikasih dukungan kayak misalkan ini dikasih dukungan masker lah gitu kan, biar nggak kena, dikasih masker gitu biar nggak kena debu, biar nggak kena corona juga gitu, itu ada nggak kira-kira dikasih vitamin gitu? Ada sih masker sama yang buat cuci tangan sih namanya Hand sanitizer ada dikasih ya. Bagus. Berarti dari pihak Anda sendiri udah menginisiatifkan gitu ya untuk menjaga kesehatan Faisal gitu ya. Oke. Untuk Faisal sendiri ya, Faisal kerja bengkel bagian mesin sendiri. Oka yang owner dia ikut bantu juga mesinnya.
buat bantu mesin juga, dan satu lagi dia yang steam itu bisa bantu mesin nggak? Bisa. Steam juga bisa bantu mesin. Masih gimana ya, jadi masih ngikutin. Oh masih ngikutin, cuman nggak bisa bantu total ya. Iya. Berarti terlalu beresiko juga dia kalau misalkan ikut banyak gitu ya. Nah berarti bisa dikatakan sibuk lah Pak Isal ya. Iya. Sibuk. Nah ada nggak ada waktu-waktu istirahatnya nggak kira-kira? Itu ganti-gantiannya gitu? Enggak sih. Nggak ada ya? Iya, soalnya jam kerjanya kalau ada ya kerjain, kalau nggak ada ya istirahat gitu. Oh dia fleksibel gitu ya. Berarti bisa dikatakan dari owner sendiri untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja udah ada, dan didukung juga kayak misalkan menyediakan hand sanitizer, masker gitu kan, bisa dikasih juga apa pelindung gitu ya biar nggak kena mata apa waktu nge-solder apa ngebor ya, ngebor gitu udah ada juga, sarung tangan juga udah ada. Berarti udah ada inisiatif dari owner sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada lah ya kecelakaan gitu ya. Mudah-mudahan juga lancar bisnisnya Sal. Terima kasih banyak untuk kesediaannya lah untuk partisipasi dalam kegiatan hari ini gitu Sal. Mudah-mudahan sukses gitu Sal ya. Sekian saya tutup Sal ya. Assalamualaikum.